Untuk terhindar dari kanker leher rahim, maka tentunya yang paling baik bila seorang perempuan bisa mendapatkan vaksinasi. Jadi vaksin untuk kanker leher rahim sekali lagi dapat diberikan pada semua perempuan usia antara 9 sampai 45 tahun. Makin muda makin baik. Apabila diberikan pada mereka yang belum pernah kontak seksual sama sekali, berarti belum ada kemungkinan terjadinya invasi dari HPV dalam leher rahimnya, maka keberhasilannya sangat baik, bisa mencapai 70%. Tetapi kalau andai kata pun si perempuan sudah melakukan kontak seksual, hanya turun sekitar 10% efektivitasnya. Jadi tetap saja lakukan vaksin sedini mungkin. Yang perlu diperhatikan adalah pada saat melakukan vaksin, sebetulnya lebih baik si perempuan ini mengetahui apakah dia sudah menderita infeksi HPV atau lesi prakanker atau belum. Caranya adalah melakukan pemeriksaan IVA atau tes pap. Apakah dia menderita kanker lesi prakanker, dia tidak boleh diberikan vaksin? Jawabannya tetap boleh. Tapi dengan demikian, vaksin ini menjadi kurang efektif dibanding apabila dia masih bersih dari infeksi HPV dan lesi prakanker. Tapi dua-duanya bisa dikerjakan, pemberian vaksin dan sekaligus terapi terhadap lesi prakankernya. Nah, bagaimana dengan mereka yang sudah kena kanker? Apabila dia diberikan vaksin, tidak akan memberikan tambahan komplikasi. Paling-paling ya memang seperti itulah, bahwa vaksinnya menjadi tidak bermanfaat karena dia sudah menderita kanker. Sehingga kadang-kadang pasien suka bertanya, apakah untuk mendapatkan vaksin harus dilakukan pap smear terlebih dahulu? Tidak selalu perlu. Tapi dia harus sadar bahwa pemberian vaksin tanpa mengetahui kondisi tubuhnya, akan mungkin dia sudah menderita lesi prakanker atau kanker. Kalau tidak mampu untuk mendapatkan vaksin, maka perempuan dapat mengunjungi puskesmas, klinik-klinik bidan yang sudah mendapatkan pelatihan, rumah sakit, laboratorium untuk mendapatkan pemeriksaan IVA atau HPV atau pemeriksaan pap smear. HPV sudah bisa diidentifikasi ada tidaknya di dalam leher rahim melalui pemeriksaan laboratorium yang cukup canggih. Harganya memang relatif mahal saat ini, tapi sangat baik untuk kita mengetahui risikonya. Tapi pemeriksaan HPV hanya perlu pada mereka yang sudah berusia 30 tahun ke atas. Kalau untuk pap smear dan IVA, kapan harus dilakukan? Dapat dilakukan sedini-dininya 3 tahun sesudah kontak seksual yang pertama. Kita tidak memakai istilah menikah, tetapi kontak seksual yang pertama. Kenapa? Sesudah 3 tahun, apabila terjadi infeksi HPV pada kontak seksual yang pertama, maka dalam 3 tahun apabila ada lesi prakanker sudah bisa ditemukan. Jadi risiko paling utama untuk seorang perempuan mana yang bisa menderita kanker leher rahim? Sekali lagi saya ingatkan, hanya perempuan yang sudah pernah melakukan kontak seksual. Perempuan yang seperti apa? Semua perempuan bisa, asal dia melakukan kontak seksual. Karena itu, siapa yang harus melakukan pencegahan pada kanker leher rahim? Jawabannya sama, semua perempuan yang sudah pernah melakukan kontak seksual. Nah, itulah aja dua dari pencegahan kanker leher rahim yang paling penting, vaksinasi, dan pencegahan sekundernya adalah pap smear dan IVA.